untuk tampakkan Anda itu seorang yang ahli ilmi. Katanya Anda itu pengikut salaf, ngaku-ngaku pengikut salaf. Jadi kalau untuk membantah seseorang yang dianggap keliru oleh Anda, bantahlah dengan ilmu. Tunjukkan referensi. Walam yarid anna ahdan min ashabihi fi'lu dzalik. Malu kita para jemaah, malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Ilmu gramatika bahasa Arab merupakan syarat dasar seorang ustadz, seorang da'i, seorang yang akan berbicara, menerangkan tentang masalah agama, berfatwa tentang hukum-hukum Islam. Maka syarat mutlak yang harus dikuasai adalah gramatika bahasa Arab. Nahwu dan sorob, bukan bahasa Arab amiyah, bukan bahasa Arab pasaran. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah ini adalah daqiqatul ma'ani. Tidak bisa kita telan mentah. Dan kalau orang itu tidak paham bahasa Arab, bagaimana dia akan mengerti? Mau pakai terjemahan. Kalau orang menyuruh, orang-orang itu tetangga sebelah berteriak bahwa jangan taklid buta terhadap ulama. Tapi sebenarnya dirinya taklid buta terhadap penerjemahnya. Kalau penerjemahnya adalah Muqiddi bin Paimin, tentunya orang tersebut taklid terhadap si menerjemah, yakni Muqiddi bin Paimin itu. Oke. Betapa banyak dari ustadz-ustadz mereka yang katanya lulusan mana, lulusan jebolan luar negeri, lulusan Arab Saudi, lulusan Yaman, ketika membahas kitab, ketika membaca kitab, ketika membaca hadis, bacaan mereka itu amburadul, jauh dari kata paham tentang gramatika bahasa Arab. Padahal semua ulama ahli sunnah sepakat syarat pertama seorang ustadz harus paham gramatika bahasa Arab. Dan kalau tidak mumpuni dalam gramatika bahasa Arab, maka malulah untuk menyandang gelar ustadz di depannya itu. Yang sering saya komentari diantaranya adalah Pak Haris Abu Naufal, kemudian Sufyan Khalid Lurai, dan sekarang ini adalah juga lulusan Madinah yang sudah menyandang gelar LC. Pak Farhan Abu Furaihan yang punya nama asli Pak Mursalin kalau tidak keliru ya. Dia ketika membantah pernyataan gurunya itu menyalahkan Farhan Abu Furaihan ketika mengomentari kitab Majmu'. Katanya Imam Nawawi ini mengingkari keras ulama Syafi'iyah yang mengatakan sunnah talafud bin niyah. Kemudian diluruskan oleh gurunya bahwa itu adalah kegagal pahaman yang sangat parah dari saudara Farhan Abu Furaihan. Dia membantah pernyataan gurunya. Ya biasa, murid. Nah, isi bantahannya malah semakin lucu Pak Farhan ini. Yaitu membaca kitab malah asal-asalan. Yuk kita dengarkan. ولا يشرع التلفظ بها التلفظ بها التلفظ بها التلفظ بها التلفظ بها. Ingat kata Syekh wa mahalluha al-qalb. Ingat kata Syekh wa mahalluha al-qalb. Ingat kata Syekh wa mahalluha al-qalb. Dan yang kedua, walam yarid anna ahdan min ashabihi fi'lu dzalik. Yang pertama, Farhan Abu Furaihan menyatakan di dalam ibaratnya itu wala yushra'u at-talaffadhu biha. Wala yushra'u at-talaffadhu biha. Pak Farhan, lafaz yang dari mustaq dari lam, fa, dha, ketika diwasankan tafa'ala, maka masdarnya adalah talaffuz, talaffudan ya. Jadi talaffadha, ya talaffadhu, talaffudan, bukan talaffadhu, Pak Farhan. Jadi yang betul-betul Anda memang membaca rofa. Talaffadhu, rofa itu betul karena menjadi naibul fa'il dari lafaz yushra'u. Akan tetapi di awalnya sampean yang salah. Secara ilmu sorob itu keliru. Yang betul itu adalah at-talaffudhu.
at-talaffudu karena menjadi masdar dari talaffadha yatalaffadhu. Ikut wazan tafa'ala yatafa'alu, masdarnya tafa'ulan, maka masdarnya adalah talaffudzan yang betul ya, bukan talaffadhu biha, bukan itu Pak Farhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda menjelaskan membaca kitab dengan salah nahunya. Kalau yang awal Anda nahunya betul, tapi sorobnya yang salah. Sekarang sorobnya yang betul, nahunya yang keliru. Wa mahalluha al-qalbi. Sudah imalah. Wa mahalluha al-qalbi. Bukan al-qalbi, Pak. Al-qalbu. Kenapa harus dibaca rofa? Karena ini adalah mubtada khobar. Khobar ini merupakan juz bagian untuk menyempurnakan mubtada. Wal khabarul juz'ul mutimul faidah kallahu barun wal ayadi syahidah. Itu Pak Farhan. I'rabnya apa? Harus rofa. Wal khabarus mundurtifa'in usnida mutabiqan li labdihi lil mubtada. Khobar adalah suatu isim yang dibaca rofa, yang disandarkan kepada mubtada, dan lafadznya harus mutabik sesuai dengan mubtada. Gitu Pak Farhan. Ya harus rofa, bukan al-qalbi. Jadi mahalluha wa mahalluha al-qalbu. Paham Pak Farhan? Mahallu mubtada, khobarnya adalah al-qalbu. Oke, Pak Farhan. Yang ketiga, kesalahan Anda ketika Anda membaca walam yarid anna ahadan min ashabihi fi'lu dzalik. Nah, ini yang sangat parah. Bukan fi'lu dzalik. Kalau fi'lu itu masdar, ini adalah fa'ala dzalika. Ya, bukan fi'lu dzalik. Ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi itu harus mabni fathah. Kenapa kok tidak pakai masdarnya? Kalau masdarnya itu jamid, Pak Farhan, ya, jamid, dan ini tidak kembali terhadap di awal, terhadap yang asalnya mubtada itu ya. Walam yarid anna ahadan, ahadnya min ashabihi ini, kalau domirnya, kalau khobarnya itu adalah jamid, maka tidak ada robit yang kembali terhadap isimnya inna ini, terhadap yang asalnya mubtada ini, Pak. Jadi bukan, contohnya begini. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, pakai fi'il madhi, Pak. Kenapa pakai fi'il madhi? Karena memang ada robit yang harus dikembalikan nanti ke belakang ini. Ada domir yang dikembalikan ke depan, maksudnya saya, ke depan, ke mubtada yang asalnya mubtada ini. Jadi tidak boleh Anda menyatakan Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaulun. Nah, boleh Anda membaca qaulun, boleh Anda menjadikan itu masdar kalau memang itu yang dimaksud pekerjaannya. Contoh, fi'lun nabi. Huwa fi'lun nabi. Itu pekerjaan nabi. Bedaannya dengan ini dikerjakan oleh nabi misalnya. Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'alahu. Itu ya perbedaannya Pak Farhan. Bukan fi'lu dzalik. Bukan dijadikan masdar. Masa innan nabiy sallallahu alaihi wasallam qaulu, pakai seperti itu, Pak. Innallaha ta'ala syara'a, bukan syar'un. Jadi bukan masdarnya, karena masdar ini adalah jamid. Kalau jamid itu farihun, tidak ada robit yang dikembalikan terhadap di awal, Pak, kepada asalnya mubtada. Dalam hal ini adalah isimnya inna, Pak Farhan Abu Furaihan. Ya, kalau ustadznya sudah sekelas seperti ini, semacam Sufyan Khalid Rurai, kemudian Maududi Abdullah yang sok tahu menyalahkan ternyata dirinya sendiri yang tidak tahu, seperti Farhan Abu Furaihan, kemudian seperti Haris Abu Naufal yang kacau sekali dalam membahas ilmu nahu. Kacau ketika membaca kitab, padahal ini basic ya. Ilmu dasar yang harus diketahui oleh seorang ustadz, yang harus dikuasai oleh seorang ustadz. Kalau sudah kacau seperti ini, maka jamaahnya bisanya komentar seperti itu. Tidak ada jamaahnya ketika diterangkan oleh YouTuber Aswaja, dibongkar seperti ini. Mereka yang mau membela dengan ilmiah tidak ada. Alasannya ngalor ngidur untuk menutupi kebodohan mereka sebenarnya itu. Sudah berapa kali
Saya katakan terhadap para jamaah Wahabi itu, kalau mau komentar, mau membela ustadzmu, tampakkan Anda itu seorang yang ahli ilmi. Katanya Anda itu pengikut salaf, ngaku-ngaku pengikut salaf. Jadi kalau untuk membantah seseorang yang dianggap keliru oleh Anda, bantahlah dengan ilmu. Tunjukkan referensinya, bukan dengan omong kosong seperti ini. Seperti itukah sifat seorang salaf itu? Seperti itukah sifat orang yang mengaku ahlu sunnah?